Malam harinya, Dita pun pamit pulang pada Ezra. Tuan, saya pamit pulang dulu ya. Selamat malam, Tuan. Semoga mimpi indah, ucap Dita seraya pergi dari sana, menutup pintu. Tidak sadar jika ponselnya tertinggal di atas meja dekat sana. Ezra yang saat itu sedang rebahan di atas kasur pun langsung bangun seketika saat melihat ponsel Dita tertinggal. Astaga, dia melupakan, ucap Ezra yang langsung refleks mengambil ponselnya dan buka pintu kamarnya. Ia bisa melihat Dita masih tak terlalu jauh dari sana. Ia berniat keluar, tetapi ia langsung menyetop dirinya tepat di detik itu juga. Ia merasa begitu bodoh, bisa-bisa timbul kehebohan kalau dirinya keluar. Ia pun kembali menutup pintu kamarnya perlahan lalu menguncinya. Ia menghela nafas. Dita pun sampai ke dalam rumah seharga $1.000 selama 1 bulan di daerah Los Angeles itu. Ia segera menaruh tasnya ke bawah lantai lalu ia ambil gelas dan tuang air dari botol ke gelas. Ia duduk di tengah rumah, bersandar pada dinding. Ia menghela nafas karena lelah. Pijat beberapa kali tengkuknya yang pegal. Lalu ia jangkau tasnya dan rogoh ke dalam tasnya. Akan tetapi dirinya tak menemukan ponselnya. Ia mulai kaget. Ia pun segera periksa seluruh isi tasnya dan ternyata benar tidak ada ponselnya. Saat itu ia pun tersadar kalau ponsel itu masih tertinggal di kamar Ezra, tepat di atas meja. Heh, dasar nenek-nenek, keluh Dita. Dita melihat ke arah langit-langit atap dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, semoga Bapak baik-baik aja dan bisa selamat ya Allah. Hamba enggak kuat kalau harus kehilangan Bapak, ucap Dita dengan linangan air mata. Di kediaman Marshall, Evan, pria bertubuh tegap usia sekitar 50-an tahun berjalan langkah demi langkah menaiki tangga menuju lantai 3 rumahnya. Ia berniat melihat keadaan anak lelaki satu-satunya, Ezra. Setibanya di hadapan kamar Ezra, ia menarik nafas perlahan lalu membuka pintunya. Bisa dilihat betapa pulasnya Ezra saat itu. Entah kenapa pandangannya sangat lekat mengarah padanya dari depan pintu. Evan tersenyum menyeringai. Sejatinya, sudah sekitar 1 tahunan ia tidak menengok kamar anak tirinya itu. Meskipun setiap hari ia berada di bawah atap yang sama dengan sosok anak yang sudah jadi pria dewasa itu. Sangat amat menyayangkan kalau kejadian di hari itu tidak merenggut nyawanya sekalian. Tapi kecacatan fisik dan mental yang ia alami cukup terhitung setimpal untuk nyawa yang tidak jadi berpulang. Syukurlah ia masih secacat yang biasanya. Tidak ada perubahan apapun yang terjadi padanya. Sesuai perkiraan, itu akan menjadi lebih baik jika ia terus berada di kasurnya. Sayangnya kakek sialan itu terus menyuruhnya untuk lebih memperdulikan anak yang jelas sudah dibuang olehnya. Itulah alasan tepatnya ia masih tetap mengurus dan merawat Ezra hingga keluar uang banyak hanya untuknya. Padahal ia sangat ingin membuangnya dan menelantarkannya di jalanan, supaya ia bisa dengan cepat mati dan menyusul 2 orang itu di sana. Evan kembali menutup pintunya lalu pergi. Ezra membuka kedua matanya. Ia bahkan sudah sadar sejak awal dengan kehadiran Evan dari suara tapak sepatunya. Pria yang mencoba membunuhnya itu. Apakah masih bisa ia sebut sebagai ayah? Ezra segera bangkit dari kasurnya. Ia segera duduk di atas kursi putarnya. Ia ambil dari kolong meja sebuah tas laptop. Ia keluarkan laptopnya dari dalam lalu nyalakan. Bersamaan dengan itu ia colokkan juga headset ke dalam lubang laptop. Ia menggusar-geser touchpad laptopnya. Lalu ia colokkan sebuah USB Bluetooth. Bluetooth aktif dan kini tersambung dengan kamera CCTV di bagian atas luar kamarnya. Secara otomatis muncul sebuah tampilan hasil dari kamera CCTV di luar kamarnya. Ia agak kecilkan tampilan layarnya, agar dirinya bisa melakukan kegiatan lainnya di laptop tersebut. Ia hubungkan laptopnya juga dengan Wi-Fi di sana lalu ia sambungkan ponselnya juga dengan web WhatsApp di laptopnya. Ia membuka sebuah chat dari kontak bernama Philip. Jika ditanya siapakah Philip, sebenarnya ia merupakan kakak Ezra yang tak lain adalah sang pewaris utama dari keluarga Marshall. Sang ayah sangat menaruh harap padanya dan juga 1 anak lainnya untuk dijadikan wakilnya, Dylan. Philip sudah diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan cabang milik ayahnya yang berada di Las Vegas. Ia rutin pulang ke rumahnya saat tidak ada kegiatan banyak di perusahaannya. Lain hal dengan Dylan yang lebih sering menghabiskan waktunya di rumah bermain game atau merepotkan Bibi Mary di dapur. Ia mulai membaca chat dari Philip.
Ternyata disebabkan dirinya tidak bisa menggunakan tangan. Philip sesuka hati mengechat ke nomornya tentang banyak hal. Entah itu file-file pekerjaannya hingga tentang pesannya kepada Michael. Tidak lain Michael adalah salah satu bodyguard yang diberi tugas untuk membantu Dita dalam mengurus Ezra. Ezra tak sengaja melihat ke arah mejanya dan disadari kalau ponsel milik Dita tertinggal di sana. Ia langsung mengambil ponselnya yang menurutnya sangat jadul itu. Tanpa sengaja ia membuka kunci ponselnya dan ia sudah disuguhkan dengan foto pemandangan salju di layar ponselnya. Melihat ponselnya bisa ia lihat tanpa pola atau sandi. Ia pun tersenyum. Mari kita lihat. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Ucap Ezra sedikit jahil. Ia langsung melihat ke galeri fotonya. Ternyata tidak ada satupun foto dirinya di dalam galeri itu. Sangat mengherankan. Kenapa dia tidak pernah memfoto dirinya sendiri padahal ia cukup kelihatan cantik jika difoto? Apa mungkin karena ia tidak pede? Sungguh wanita yang mengherankan. Gumam lelaki itu yang langsung mengalihkan dirinya melihat chat WhatsApp-nya. Lelaki itu entah kenapa sangat penasaran kenapa Dita tadi sempat menangis. Ternyata ada chat dari seseorang bernama Ibu. Ia tidak paham apa maksud nama Ibu. Mungkin saja itu nama seseorang, pikirnya. Begitu banyak chat berbahasa Indonesia yang sangat tidak ia mengerti. Sembari menerjemahkan chatnya dengan Google Translate Image, ia pantau terus kamera CCTV-nya. Cukup pegal juga berpura-pura menjadi seorang cacat. Apalagi tidak bisa melakukan banyak hal dengan tangannya. Ya tapi ia mampu lalui itu semua setiap hari. Atau kalau tidak seperti ini ia akan mati. Ezra mulai memahami inti dari chatnya. Jadi ayahnya mengalami kecelakaan. Dia sepertinya memiliki keluarga yang utuh. Ucap Ezra. Ezra mulai menerjemahkan satu persatu nama kontak di ponsel Dita dan ternyata tidak ada satupun dari pria yang ia sebut sebagai kekasih, mantan, calon tunangan atau suaminya. Hanya ada chat dari beberapa temannya dan keluarganya saja, tidak dari lelaki manapun. Seorang wanita yang selalu menjauhkan dirinya dari lelaki. Sangat jauh berbeda dari wanita di zaman ini. Dia benar-benar wanita aneh. Apa yang tetap membuatnya bertahan menjadi dirinya yang seperti itu? Apakah karena tudung yang ia pakai? Tanya Ezra heran. Ezra tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Dita di kamera CCTV, di mana ia mulai berjalan menuju ke lantai kamarnya. Ezra sedikit panik. Ia langsung bangkit dari kursinya dan tutup laptop miliknya dan tekan tombol di kamarnya yang serta-merta mengubah jadi bentuk semula ruangannya. Ezra kembali tiduran di atas kasurnya. Berlaga seperti orang cacat seperti biasa. Dita mulai mengetuk pintu dan buka pintunya. Ah maaf tuan. Saya kesini ingin mengambil barang yang tertinggal. Ucap Dita lantas mengambil ponsel di atas meja dan langsung periksa apakah ada chat dari ibunya lagi. Ternyata ada chat dari ibunya. Tapi kok dalam keadaan terbuka ya chatnya. Dita langsung detik itu juga membalas chatnya. Tak menyadari kalau Ezra terlihat cukup lega kalau dirinya tidak menyadari hal aneh apapun. Dan dirinya juga tepat waktu untuk kembali ke posisi semula. Dita menyudahinya cepat. Ia segera alihkan matanya kembali pada Ezra yang masih terdiam di sana. Tuan sudah makan belum ya? Tanya Dita pada Ezra. Lelaki itu hanya diam saja tak menjawabnya. Dita pun segera keluar dari kamarnya dan cari di mana keberadaan Michael untuk nanti dirinya tanyai. Tapi sayangnya ia harus ke lantai 1 dulu baru ketemu. Lelah sekali rasanya bolak-balik seperti itu. Apa Tuan Ezra sudah makan? Tanya Dita. Belum sepertinya. Saya belum sempat menengoknya ke lantai 3. Petik 2. Kalau begitu saya yang akan membawakannya makanan. Bukankah Anda sudah seharusnya pulang? Tanya Michael. Iya. Tapi tidak apa-apa. Keburu dia kelaparan. Ucap Dita lantas melangkah pergi meninggalkannya. Dita langsung hampiri Bibi Mary mengambil makanan di dapur. Lain hal dengan Ezra yang masih melihat ke arah langit-langit kamar, terbaring seraya memakan roti bungkusnya. Mungkin Michael lupa untuk membawakanku makanan. Lihat saja aku kerjain nanti, gumam Ezra. Sial. Selama ada wanita itu aku jadi tidak terbiasa bergerak semauku. Keluhnya lagi. Tiba-tiba ia mendengar langkah kaki Dita mengarah ke kamarnya. Ezra langsung sudahi makannya dan segera kembali berbaring. Dita segera tambah 2 bantal lagi di atas kepala Ezra supaya ia lebih tinggi lagi kepalanya, agar mudah disuapi. Makan ya sekarang.
Kata Bibi Mary, ini makanannya enak loh. Favorit Tuan, ucap Dita yang lantas ia suapi Ezra saat itu juga. Ezra lahap mengunyah makanannya. Tuan tahu, ada banyak hal yang sebenarnya perlu kita hargai dari hidup ini. Salah satunya adalah alasan kenapa kita masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Tuan sudah mengalami hal yang sangat berat selama ini. Saya yakin nanti, suatu saat Tuan akan mendapatkan apa yang Tuan inginkan. Itu adalah salah satu janji Tuhan kita, Tuan. Saya yakin Tuan amat bersedih atas keadaan Tuan ini. Tapi saya yakin Tuan bisa mencapai masa terbaik Tuan di masa depan nanti, ujar Dita. Ezra tersentak hingga akhirnya terdiam memahami perkataannya. Tahu apa dia tentang masa depanku? Dasar wanita aneh. Batin Ezra sedikit tersipu dikatakan seperti itu. Meski memendamnya kuat dalam hati perasaannya itu. Ezra jadi termenung. Entah sudah berapa lama ia tidak mendengar perkataan dukungan semacam ini dari seseorang. Terakhir bahkan ia mendengar perkataan semacam ini dari kakeknya. Meski sang kakek tak kunjung muncul menengoknya ke sana. Ia telah begitu saja dilupakan oleh siapapun semenjak kejadian kecelakaan dan pura-pura cacatnya itu. Dita akhirnya selesai menyuapinya, ia berniat akan pulang. Saya pulang dulu ya. Sampai ketemu besok, ucap Dita yang langsung pergi dari sana, menutup pintunya. Michael muncul bersamaan dengan itu. Ketika ia menutup pintunya. Terima kasih Nona, tidak apa-apa, ini sudah jadi pekerjaanku. Saya pamit dulu. Selamat tinggal, ucap Dita langsung pergi meninggalkannya. Michael masuk ke dalam kamarnya dan lihat bagaimana keadaan Ezra saat itu. Masih terbaring seperti biasa di atas kasurnya. Michael tersenyum. Ia berniat ingin menyelimuti Ezra, tapi Ezra secara diam-diam melempar sebuah bola kecil yang menggelinding ke arah kakinya hingga bola itu terinjak dan ia jadi meleos dan jatuh dengan sangat cepat. Bokongnya menghantam lantai dalam beberapa detik. Ia meringis. Ah, Ezra tertawa. Membuat Michael cukup kaget dan lantas menoleh ke arahnya. Michael bangkit dengan segera dan hampiri dirinya. Mencoba memastikan. Tapi sayangnya Ezra keburu berposisi dan berekspresi datar seperti biasa. Seakan tidak terjadi apapun. Michael sedikit heran. Apakah ia salah dengar? Jelas sekali tadi terdengar seperti ada suara orang tertawa. Ia lantas melirik ke sekitar ruangan itu. Mengira kalau kamar Ezra cukup horor. Ia menggidik dan langsung pergi begitu saja setelah menyelimutinya. Selepas Michael pergi, Ezra tertawa geli. Esok paginya, Dita hendak berjalan masuk ke area rumah keluarga Marshall. Tapi sayangnya ada seorang pemuda menghalangi jalannya. Tidak lain dia adalah Dylan. Lelaki berusia 17 tahun itu tersenyum picik sembari terus menghalangi jalannya. Ia ke kanan, ia juga ikut ke kanan. Ia ke kiri. Dylan juga ikut ke kiri. Dita merasa sebal dengannya. Menatapnya datar. Permisi, saya mau lewat, ucap Dita. Jalannya ditutup, ucapnya. Jalan di kanan kirimu masih terlalu luas. Jangan bercanda. Tidak ada jalan untuk seseorang yang memakai tudung. Kau tidak diterima di rumah ini. Apa katamu? Tanya Ana tak habis pikir. Lepas dulu tudung yang kau pakai. Baru aku mau memberimu jalan, ucap Dylan. Apa kau rasis? Hei dengar. Tidak ada siapapun yang berhak menyuruhku melakukan hal seperti itu. Itu sama saja memaksakan kehendak. Petik 2. Aku tidak memaksa. Itu hanya peraturan yang ada di sini, ucap Dylan. Memangnya kenapa kalau aku bertudung? Apakah kamu merasa tidak nyaman karena itu? Lagi pula tidak ada peraturan di sini harus melepas kerudung, ucap Dita. Kau mengganggu keamanan di sini. Apa kau tidak pernah melihat berita yang banyak berseliweran tentang kalangan kalian? Aku membenci kalian, jadi enyahlah dari sini, ucap Dylan. Sebenci apapun kalian dengan kalangan kami, tidak akan membatasi kami atas segala hal, ucap Dita. Dylan mendecik. Ia langsung menarik kerudung Dita dan berniat melepasnya. Berkali-kali ia terus melakukan itu hingga Dita berteriak meminta tolong. Dari kejauhan jendela, lihat ada pemandangan bagus di sini. Ezra mengintip dari jendela di kamarnya. Melihat Dita sedang dibuli oleh Dylan. Kerudungnya tampak ditarik berkali-kali. Berniat dilepas. Tapi Dita mencoba mempertahankan kerudungnya itu. Dasar lelaki tidak sopan. Dia terlalu berlebihan. Aku harus menghubungi Michael supaya dirinya membantu wanita itu,
ucap Ezra. Ezra langsung mengambil ponselnya dan hack salah satu ponsel milik Bibi Mary. Dan katakan pada Michael kalau Dita sedang dibully oleh Dylan di depan halaman rumahnya. Di saat yang sama Michael sedang berada di lantai satu rumah kediaman itu dan kebetulan ia merasakan getaran ponselnya di saku. Ia tersentak saat melihat chat dari Bibi Mary dan langsung pergi dari sana. Ezra di lain sisi merasa lega karena melihat Michael sudah berada di sana menolong Dita dari Dylan. Tugasnya sudah berakhir. Di saat yang sama Michael berkata pada Dita, "Aku tidak menyangka ia akan bersikap seperti itu padamu. Saya sebagai perwakilan ingin meminta maaf pada Anda." "Ia tidak apa-apa. Aku juga mengerti kok tentang hal ini," ucap Dita. "Jika ada hal buruk terjadi pada Anda bisa hubungi saya." "Dylan memang membenci seorang muslim seperti Anda," ucap Michael. "Oh begitu. Petik 2. Beberapa saat kemudian Dita akhirnya sampai ke depan kamar Ezra dengan membawa makanan untuk sarapannya pagi ini dan juga beberapa alat yang ia sempat beli tadi di jalan. Tidak lain itu adalah alat untuk latihan peregangan tangan. Alias olahraga tangan. "Tuan, coba tebak aku bawa apa?" "Tara," ucap Dita langsung menunjukkan alat tangan itu padanya. Dita langsung berikan alat tangan itu ke atas tangan Ezra. Dita pegang tangan Ezra dan bantu dirinya untuk memegang dan membuka dan mengatupkan dengan kelima jarinya. Terus berulang-ulang. "Jadi setiap harinya saya akan mencoba membantu Tuan untuk meregangkan tangan. Supaya tangan Tuan tidak kaku dan mudah-mudahan aja menjadi jalan supaya tangan Tuan bisa digerakkan seperti semula," ucap Dita setelahnya langsung mengambil piring dan makanannya lalu mulai suapi. Sembari memberinya makan, tangannya terus diregangkan dengan alat itu. Dita tersenyum saat Ezra terus melihat apa yang dirinya lakukan di sela itu semua. Ia membatin dalam hati, dasar wanita aneh. Dia mulai melakukan semua sesuka hati. Tidakkah dia ini bodoh? Mengharapkan hal yang jelas tak mungkin terjadi, batinnya. Selesai menyuapinya makan, Ezra langsung dielapi olehnya. Caranya mandi hanya dielap saja setiap harinya. Ezra cukup berat badannya hingga membuat Dita sedikit kepayahan mengangkat tubuhnya. Cukup membuatnya berkeringat. Tiba-tiba saja seseorang mengetuk pintunya, membuat Dita lantas keluar dari kamar tersebut. Tapi mirisnya tidak ada siapapun di sana. Dita keheranan. "Siapa ya? Enggak ada orang kok ya?" tanya Dita heran. Ia langsung mencari ke sekeliling arah, mencoba memastikan lagi. Namun tiba-tiba saja matanya beralih ke arah ujung sana. Seorang lelaki dengan tongkat pemukul basebalnya langsung memukul dengan cepat sebuah lambungan bola yang ia lempar hingga melesat cepat ke arah Dita dan tidak sempat untuknya kabur. Matanya terkena lemparan bolanya itu hingga ia terjatuh dan berteriak kesakitan. Ezra kaget bahkan Michael yang tak jauh dari sana langsung menghampirinya. "Tuan Dylan, apa yang kau lakukan padanya itu keterlaluan," ucap Michael tidak membenarkan perlakuannya itu. "Aku sedang bermain tapi dia menghalangi pandanganku," tandas Dylan yang langsung pergi meninggalkan mereka tanpa dosa. Michael menghampiri Dita. "Kamu baik-baik saja?" tanya Michael. Ia terkejut saat melihat ruam merah di sekitar matanya. Dita menangis menahan sakit. "Tunggu sebentar. Aku akan kembali lagi," ucap Michael yang langsung pergi entah kemana. Meninggalkan Dita terisak sendirian. Ezra terlihat sangat tidak terima dengan hal ini. Tapi tidak ada satu hal pun yang bisa ia lakukan selain terus mendengar tangisannya yang terdengar memilukan. Ezra prihatin dan simpatik terhadapnya. Ia mengepal tangannya kuat saat itu, merasa kalau kemarahannya sudah diambang batas. Setelah Dita keluar dari kamar Ezra diberi penanganan khusus oleh Michael. Ezra sendirian di kamarnya. Ia mengambil laptop miliknya dan mulai meretas nomor ponsel Dylan. Bahkan ia tahu cara untuk meretas segala macam hal yang ada di kamarnya. Dylan saat itu sedang bermain game. Namun tiba-tiba saja lampu di kamarnya mati hidup. Game yang sedang seru-serunya dirinya mainkan mendadak komputernya mati dan membuatnya memukul mejanya. "Holy shit, oh tidak, komputerku mati tiba-tiba. Apa sebenarnya yang terjadi? Ark komputer sialan. Padahal sedikit lagi aku mengalahkan si bedebah itu, dasar sialan," pekik Dylan kesal. Dylan memukul-mukul mejanya menandakan betapa kesalnya ia. Tapi anehnya tiba-tiba saja muncul sebuah suara tawa seorang laki-laki memanggil-manggil namanya. "Dylan, Dylan, where are you?" ucap lelaki dengan suara bariton itu. Serentak membuat Dylan berhenti mendadak. Ia melihat ke segala arah.
Dari mana sebenarnya datang suara itu? Ia mulai ketakutan karena tidak ada orang dimanapun saat itu. Dylan, 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 WHERERUDYLANNNN. Pekik pria itu berdengung keras di seluruh ruangan Dylan. Dylan menutup kupingnya dan berteriak ketakutan. AUSUCKK. Get out of here, get out. Pekik Dylan berkali-kali masih terus menutup telinganya. Sayangnya suara pria itu terus bergaung. DYLANI will kill you now. So BRAVEYOURSELF little kids. A. Pekik Dylan yang langsung pergi meninggalkan kamarnya masih menutup telinganya. Dylan terus berlari hingga berteriak histeris. Bahkan sampai dirinya bertabrakan dengan seorang wanita yang sedang memakai masker wajah. Tentu Dylan makin kaget dan berteriak histeris hingga pingsan pada akhirnya. Ternyata wanita yang memakai masker wajah itu adalah ibunya, Kane. Tentu Kane langsung mengguncang-guncang anaknya. Oh my god, dia benar-benar terkejut melihatku. Petik 2. Di saat yang sama Ezra tertawa geli saat itu. Ia merasa sangat puas melihat semua ini melalui meja komputernya. Tertawa membahak. Itu hukuman untuk ngubung. Petik 2. Dita merasa sedikit heran dengan suara teriakan barusan. Bukankah itu seperti suara Dylan? Apakah mungkin terjadi sesuatu padanya? Dita mencoba untuk berjalan ke lantai bawah tetapi Michael sudah mendahuluinya. Saya harap Anda tetap di sini dan mengurus Tuan Ezra saja. Saya akan mengeceknya ke bawah, ucap Michael. Oh baiklah, ucap Dita yang lantas kembali lagi ke kamar Ezra. Tadi aku juga sempat mendengar suara tawa dari sini. Mungkinkah itu suara hantu? Kok aku jadi merinding sih, ucap Dita mengusap lengannya. Ia kemudian mengetuk pintunya dan mulai mempermisikan diri. Permisi Tuan. Saya izin masuk, ucap Dita sambil melihat ke sekitar. Memastikan tidak ada apapun di sana dan memang tidak ada yang berubah dari sana. Aku membawakan Tuan makanan. Ini silakan dicicipi Tuan, ucap Dita yang lantas menaikkan kepala Ezra ke atas bantal hingga dirinya sedikit terdongak kepalanya. Dan Dita mulai menyuapinya. Saya ngerasa aja Tuan. Rumah ini agak angker ya. Masa tadi saya mendengar suara tertawa seorang laki-laki dari kamar ini. Tapi Tuan jangan merasa takut. Nanti jadi keinget terus. Pokoknya Tuan enggak perlu takut deh. Soalnya saya akan selalu menyolati tempat ini kok Tuan. Supaya hantunya pergi. Bahkan kalau bisa saya bacain ayat kursi terus deh selama ada di sini. Supaya jinnya pergi hehe. Ucap Dita sembari terus menyuapi Ezra. Ezra merasa ingin tersenyum tapi sayangnya ia tahan. Ternyata Dita mendengar juga tawanya tadi. Membuat Ezra jadi menertawakan itu di dalam hati. Makanan hari ini katanya makanan favorit kedua Tuan ya. Bibi Mary sangat perhatian dengan Tuan. Tuan pasti dulu sangat dekat dengan Bibi Mary ya. Sampai-sampai membuat Bibi Mary selalu ingat dengan makanan favorit Tuan. Ucap Dita masih terus menyuapi. Aku juga suka dengan makanan ini. Sepertinya semua makanan favorit Tuan enak-enak. Rasanya aku ingin sekali belajar memasak masakan ini dari Bibi Mary. Kapan ya aku bisa? Ucap Dita lagi. HP Dita berbunyi. Tentu Dita langsung melihat ke HP-nya dan periksa. Bapak kamu udah selesai dioperasi dan keadaannya sekarang baik-baik aja. Chat sang ibu. Membuat Dita merasa lega. Alhamdulillah ya Allah. Ucap Dita. Clemira rindu sama kamu. Katanya ada banyak hal yang ingin dia ceritakan sama kamu. Chat ibunya lagi. Emang ada masalah apa Bu? Dia masih suka dibully sama teman-temannya. Tanya Dita di dalam chatnya. Masih belum dibalas. Tidak online juga ibunya. Membuat Dita menaruh kembali HP-nya ke meja. Kasihan Clemira. Biasanya yang jadi teman curhatnya adalah aku. Tapi sekarang aku sudah tidak ada lagi di sisinya. Aku takut dia kenapa-napa. Aku harus telepon dia nanti, ucap Dita. Sejujurnya Clemira adalah keponakannya. Ibu dan ayahnya meninggalkannya sewaktu dirinya masih bayi. Ibunya meninggal sedangkan ayahnya menikah lagi. Clemira dititipkan oleh ayahnya kepada kedua orang tua Dita. Awalnya tidak terima tapi lama-kelamaan Dita sudah menganggapnya adiknya sendiri. Clemira duduk di bangku kelas 1 SMK sekarang. Ia mungkin masih belum terlalu beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Karena dia anak yang pendiam dan jarang mengobrol. Ia hobi membaca buku. Ia juga hobi menggambar. Ia sangat bercita-cita ingin menjadi pelukis terkenal suatu saat nanti.
membuat Dita 100% mendukungnya. Apa yang harus aku lakukan supaya membuat dia bersemangat kembali? Apa aku memohon kepada temannya saja untuk menjadi orang yang bisa membantunya di sekolah? Tanya. Dita cemas. Ia langsung mengirim pesan kepada Clemira saat itu juga, meminta nomor telepon temannya. Dita kembali menyuapi Ezra hingga makanan itu habis. Alhamdulillah. Tuan sangat lahap memakannya. Terima kasih Tuan karena itu cukup memudahkan saya dalam memberikan makan. Saya tidak perlu repot membuang makanan seperti di masa lalu. Ini mungkin terjadi karena makanan ini adalah kesukaan Tuan, ucap Dita. Ezra sedikit tersenyum. Dita melihatnya. Wah, ini pertama kalinya saya melihat Tuan tersenyum, ucap Dita. Ezra membatin. Sial, aku tak menyadarinya. Apakah aku terlihat seperti orang tersenyum tadi? Batin Ezra merasa sedikit malu. Entahlah, ia cukup merasa puas atas hal yang barusan ia lakukan kepada Dylan yang mungkin juga menambah semangat dirinya. Aku sangat berharap Tuan ke depannya bisa berbicara kembali. Trauma setelah kecelakaan saat itu membuat Tuan tidak bisa berbicara. Makanya aku di sini untuk membantu Tuan, bahkan kalau bisa aku mau menjadi seseorang yang bisa berguna untuk Tuan, ucap Dita. Ia langsung memberikan segelas air minum untuknya. Hingga segelas air itu habis diteguk olehnya. Dita segera keluar membawa piring dan gelas kosongnya, tapi sayangnya Ezra menahan tangannya dan memintanya untuk menunggu. Ezra segera menulis sesuatu di papan. Terima kasih, Nona Dita yang cantik, tulisnya. Membuat Dita tersipu malu dikatakan seperti itu. Sama-sama Tuan Ezra yang tampan, balas Dita sembari tertawa. Dita segera keluar dari kamarnya. Lain hal dengan Ezra yang merasa sangat malu saat itu hingga membekap wajahnya ke bantal. Aku rasa aku mulai gila, ucapnya sepelan mungkin. Ia pun segera membuka bantalnya dan lihat ke langit-langit kamar. Dita, si wanita aneh. Kenapa juga aku harus salah tingkah begini? Aku merasa ada yang salah dengan diriku, ucap Ezra. Dita kembali dan Ezra kembali dalam keadaannya semula, di atas kasurnya. Jika kupikir, Tuan pasti merasa lelah jika berada terus di sini. Apa boleh saya mengajak Anda ke balkon Tuan? Sekedar menghirup udara segar, ucap Dita. Ezra hanya diam saja. Dita mulai mengangkat tubuh Ezra saat itu dan letakkan dirinya di atas kursi rodanya. Dorong kursi rodanya dan buka pintu balkon. Di sana terlihat ketinggian yang ada. Sebuah pemandangan dari atas, entah itu area samping rumah, taman hingga kolam renang. Terlihat Dylan yang di sana sedang bersama ibunya dalam kegiatan mengusir hantunya, bersama seorang paranormal yang cukup terkenal di daerah itu. Menciprat-cipratkan air ke sekitar area rumah itu. Ezra sedikit heran dengan kelakuan mereka. Tak disangka mereka akan sejauh itu menanggapi hal ini. Jadi membuatnya semakin gemas untuk melakukan hal menarik lainnya. Lain hal dengan Dita yang terus melihat ke atas langit biru sana. Apa yang ia lihat? Hanya langit yang kosong. Batin Ezra heran. Tuan, menenangkan ya melihat langit. Ketika saya melihat langit jadi teringat dengan Tuhan saya. Semua orang Islam dari kalanganku berkata kalau Tuhanku berada di atas langit nun jauh di sana. Termasuk nenekku, ucap Dita. Ezra terdiam sejenak lalu mengambil papan dan menulis. Nenekmu berada di langit, tulis Ezra. Benar Tuan. Sejak saya tamat SMK meninggalnya, ucap Dita. Ezra terdiam memahami perkataannya. Apa kau merindukannya? Ezra tiba-tiba menulis itu dan tanyakan padanya. Iya Tuan. Sangat, ucap Dita tersenyum. Dita kembali mendapat balasan dari Clemira. Buat apa ya Mbak? Aku enggak punya teman yang dekat si Mbak di sekolah, balas Clemira. Udah kamu kasih Mbak aja ya cepetan nomornya, balas Dita. Clemira langsung memberikan nomornya setelah beberapa saat. Dita baru akan menelepon temannya sudah dikejutkan dengan kehadiran seseorang di sana. Seorang pria yang cukup tinggi darinya, bahkan setinggi Ezra. Aku mengira dia sudah dibuang ke jalanan. Ternyata dia masih berada di sini. Ayah membayar mahal seorang perawat hanya untuk merawatnya. Membuang waktu sekali. Ucap Philip membuat Dita sedikit sebal mendengar perkataan itu terlontar dari mulutnya. Tapi apa yang bisa diperbuatnya? Ia hanya bisa menunduk dikatakan seperti itu dengan perasaan tidak terima.